Realme GT Master Edition di tahun 2023 sekarang harganya hanya di 3 jutaan. Di harga segitu kalian dapat fitur dan spek yang lumayan menggiurkan loh. So, mari kita langsung review si Realme GT Master Edition di tahun 2023. Let's go! Halo guys, nama gue dari StaffTech, dan mari kita langsung aja review si Realme GT Master Edition 5G, panjang banget namanya, di tahun 2023. Seperti biasa, mari kita bahas dulu si harga dan speknya. Untuk harganya, kalian bisa beli second full set resmi, itu di harga sekitar 3,5 jutaan. Dan kalau misalnya kalian ingin beli baru, itu kalau nggak salah di sekitar 4,3 jutaan. Seperti biasa, itu yang varian RAM-nya 8GB dan internal storage sebesar 128GB. Gue bakal taruh linknya di deskripsi kalau misalnya kalian mau beli HP ini, atau kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue juga udah taruh link wallpapernya di deskripsi. Alright, untuk harga segitu guys, kalian dapat spek yang masih solid banget, pakai chipset Snapdragon 778G dan fabrikasi sebesar 6 nanometer. Terus dia punya layar sebesar 6,43 inci Super AMOLED display dengan peak brightness di 1000 nits, 120Hz refresh rate, 409 ppi, masih ada headphone jack, ada NFC juga, dan juga punya baterai sebesar 4300 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 65 watt. Oh ya, ini juga udah pakai optical in-display fingerprint. Right, so untuk desain dan displaynya. Pertama, untuk si desainnya sendiri guys, gue bisa bilang ini desain belakangnya menurut gue lumayan simple. Memang dia warnanya agak sedikit alay untuk taste gue ya, dia tuh kayak warna-warni gitu. Dia warna biru, tapi kalau misalkan kena cahaya dia kayak ada warna ungu, hijau, sama emasnya gitu. Cukup mencrong lah, bahasa Sundanya tuh cukup mencrong nih harganya. Tapi gue masih cukup oke lah, karena dia desain kameranya gue suka banget. Ini ngingetin gue sama series Reno ya, dari Oppo. Yang memang ini kan adik brandnya. Lumayan oke lah desain belakangnya. Untuk si build-nya sendiri, dia itu build-nya terbuat dari plastik untuk si frame samping dan si bodi belakang. Dan untuk one-handed usage, gue bisa bilang ini HP enak banget. 6,4 inci menurut gue tuh kayak middle point lah. Jadi, gak kecil banget di 6,1 inci, tapi gak gede banget di 6,7 inci. Di tengah-tengah, masih bagus untuk one-handed usage, tapi masih oke juga buat nonton film. So ya, one-handed usage menurut gue ini masih enak banget di HP ini. Dan untuk beratnya sendiri, buat yang penasaran, ini tuh beratnya juga menurut gue, walaupun ya terbuat dari plastik, tapi beratnya cukup berbobot. Jadi masih kerasa kayak HP premium. Kalau misalnya kita coba ukur, dia itu beratnya ada di 186 gram. Untuk size-nya, pas menurut gue. Dan untuk si fingerprint-nya, dia itu yang pastinya optical fingerprint ya. Dan kecepatannya ini memang sangat cepat banget. Super cepat dan super akurat. Cuma memang kalau misal di keadaan nyala, terus kalian matiin HP-nya, kunci HP-nya, dan kalian mau nyalain pakai fingerprint buru-buru, itu dia bakal butuh waktu beberapa detik buat ngehidupin fingerprint-nya. Tapi kalau misal untuk kecepatan raw performanya sendiri, ini fingerprint-nya udah lumayan cepat kok. Nah, terus untuk si NFC-nya, yang pastinya ada di HP ini, posisinya di daerah kamera seperti biasa. Kalau misalnya kita coba scan pakai kartu GTO, keblem. Dia langsung nge-scan, pilih aplikasi yang mau diliatin GTO-nya, gue pilih Tokopedia, dan nge-scan dengan baik. So ya, scanningnya pastinya nggak ada masalah sama sekali ya, masih superb banget. Next, untuk si kualitas layarnya. Ini menurut gue di Realme GT Master Edition, untuk harganya udah sangat bagus banget sih guys. Dia punya warna yang vibrant. Terus itu tuh gue di settingan P3 color ya, dia warnanya sangat vibrant, detailnya juga sangat sharp, blacknya sangat pekat, yang pastinya kontras sangat bagus, dan juga punya viewing angle yang oke banget. Dan untuk si full brightness juga ini bisa terang banget HP-nya. Bisa kita lihat itu guys di kondisi B-roll-nya, kan gue nge-record tuh di kondisi cahaya cloudy atau berawan. Ini HP masih kelihatan cukup terang dan masih usable. Jadi kalau misalnya di kondisi cahayanya terik matahari, nggak ada awan, HP ini masih usable walaupun agak sedikit gelap, tapi masih sangat usable, masih sangat kelihatan. Nice. Dan yang terakhir untuk di segmen ini, touch delay dan haptic feedback. Untuk touch delay di HP ini, nggak ada touch delay sama sekali. Mau dipakai ngetik keyboard atau apapun, ini kerasa sangat smooth banget. Ya, sama seperti HP Realme lainnya ya. Realme memang nggak pernah ada masalah untuk hal tersebut. Dan untuk si haptiknya, ini gue bisa bilang haptiknya sangat bagus banget untuk harganya. Ini setara dengan Google Pixel 5 yang waktu itu gue review. Dia itu sangat high quality, kerasa banget punchy, dan juga kerasa sangat strong banget juga. Next, mari kita bahas si audio quality-nya. So, audio quality pertama mari kita bahas audio quality via headphone jack. Yes, HP ini masih ada headphone jack. Menurut gue ini langsung jadi selling point terbesar gitu ya. Terutama buat kalian para audiophile, ini selling point-nya besar banget masih ada headphone jack. Dan kualitasnya juga ini cukup bagus guys.
Overall dia punya sound signature yang lebih ke arah balance, bagus banget menurut gue buat para audiophile. Jadi pas gue coba tes pakai IEM Moondrop 2, yang dia tuh punya suara lebih ke bright ya, dia masih bisa mempertahankan suara bright tersebut. Dan selain itu juga dia masih punya separasi instrumen overall yang bagus dan juga punya volume yang cukup oke. Ini kira-kira di volume sekitar 40% pakai Moondrop 2 udah kerasa keras. Amplifier-nya memang ini bukan terbaik ya, nggak sebagus kayak LG V Series. Tapi untuk harga segini dibanding sama HP lain, ini pretty much bagus banget. Overall kualitas headphone jack itu kerasa bersih suaranya dan solid banget. Next, mari kita bahas si kualitas speakernya. Ini memang kalau misalnya kita lihat speakernya rada disappointing banget. Dia itu hanya mono speakernya. Jadi gue bisa bilang untuk mono speaker, ini gue kira bakal kurang bagus. Tapi ternyata ini speaker mononya sangat bagus banget. Malah ini one of the best di harganya menurut gue untuk mono speaker. Ya memang ya Realme kalau masalah speaker selalu bagus banget dan suaranya tuh selalu punya suara yang balance. Dia tuh powerful banget suaranya, terutama dari vokal itu masih kerasa punchy, tapi masih kerasa crisp juga. Terus dia punya soundstage yang bagus banget untuk kelas mono guys, insane. Dan juga punya bass yang lumayan kerasa dan lumayan punchy. Ini di tes speaker gue bakal coba tes satu di volume sekitar 60% ya. Kalian bisa lihat di volume 60% juga ini speaker walaupun mono udah powerful banget. So ya, check it out guys. Alright, moving on ke si kamera quality-nya. So, kamera belakang dia itu triple kamera, tapi lebih tepatnya sih kayak dual kamera ya. Main kameranya sebesar 64 megapiksel, f1.8 dan kamera keduanya dia itu di 8 megapiksel, f2.2 dan kamera ketiganya di 2 megapiksel, f2.4 makro kamera. Oh yaitu kamera keduanya tuh ultra wide. Sedangkan kamera depan dia itu di 32 megapiksel, f2.5 yang bisa nge-record di resolusi Full HD 30 fps. Dan untuk kualitas main dan ultrawide-nya ini di harganya menurut gue udah cukup solid. Kualitas main dan ultrawide dia punya warna yang mirip banget, jadi nggak ada masalah ya, nggak kelihatan aneh kalau bisa kalian foto side by side, dikomparasi nggak kelihatan aneh. Dan overall gambar, terutama dari si main kameranya dia punya detail yang sangat sharp, dynamic range dan kontras yang oke, dan juga punya warna yang natural. Ya overall gambar di main kamera kelihatan bersih dan enak dilihat. Cuma memang kalau misal foto di kondisi yang cahayanya kurang, gue nggak rekomen kalian pakai si kamera ultrawide-nya, karena gambar bakal kelihatan lebih soft dan juga bakal kelihatan banyak noise dibanding si main kameranya. Dan untuk si foto low light yang pastinya di HP ini udah ada dedicated night mode. Dan bisa kita lihat untuk kualitasnya ini menurut gue masih oke banget di tahun 2023 sekalipun. Overall gambar kelihatan bersih, detail, dan juga natural. Terus dia juga punya noise yang minimum. Kalau ada lampu terang sekalipun dia itu nggak bakal silau kameranya. So that's very nice. Cuma memang yang gue rasa tuh dia agak susah fokusnya kalau misal kalian foto yang gelap banget. Itu agak susah fokus, padahal tangan gue udah diem banget tapi masih rada susah fokusnya. Selain itu sih ini HP masih solid. Dan untuk yang solid juga, ini dari si selfie kameranya. Yang pastinya ini selfie kameranya masih sangat bagus banget berkat si megapiksel yang tinggi, punya detail yang super sharp dan warna yang bagus. Overall bisa kita lihat gambar kelihatan pleasing to eyes. Saya untuk si video recording dia bisa nge-record di resolusi 4K 30 fps atau di 1080p 60 fps. Ini dia sampelnya pakai resolusi tersebut. Check it out guys. Oke guys, ini video recording pakai resolusi 4K 30 fps. Stabilisasi kelihatannya bagus juga 4K 30. Very nice, very nice. Coba fokusin ke tanaman. Ya cukup oke. Oke. Dynamic range awan cukup bagus lah. Dan ya mari kita moving on ke si resolusi selanjutnya 1080p 60 fps. Oke guys, so ini dia video recording pakai resolusi 1080p 60 fps. Ini jalannya agak rusak, kalian bisa nilai juga stabilisasinya gimana. Di depan itu ada polisi tour, kita coba cek.
Kalian juga bisa nilai kualitas mikrofonnya ya. Menurut gue ini salah satu yang penting juga, mikrofonnya bagus atau enggak. Yup, itu julukannya lumayan besar. So ya, selanjutnya mari kita moving on ke si gaming performance-nya seperti biasa. Let's go. Oke, so mari kita moving on next ke si gaming performance-nya. Ini tuh pakai chipset mid-range, yaitu Snapdragon 778 5G dengan fabrikasi sebesar 6 nanometer. Dan untuk main game performance-nya, ini gua tes seperti biasa main game Genshin Impact ya. Gua tes di settingan low setting dengan FPS 60. Bisa kita lihat itu gameplay masih surprisingly playable dengan frame rate sekitar 40 high sampai 50 low. Dan gameplay overall kerasa responsif, snappy, dan pretty much dia nggak ada stutter sama sekali, which is very nice. HP-nya juga ini gak gampang panas ya. Gue nyelesain daily commission di Genshin Impact, itu HP masih bisa mempertahankan performa yang stabil, dan kepanasannya tuh hanya hangat sedikit aja. Jadi nggak ada thermal throttling yang insane banget pas gue nyelesain daily commission yang kira-kira butuh waktu sekitar 20 menitan. Dan juga yang gak kalah bagusnya, ini untuk main game rhythm. Buat main game rhythm kayak Bandori atau Sif, di Realme GT Master Edition, ini gak ada masalah sama sekali. Gue main Bandori di difficulty paling tinggi, ini masih kerasa responsif dan enjoyable, gak ada touch ataupun audio delay sama sekali. So ya, untuk gaming ini walaupun dia punya chipset mid-range ya, di harganya, tapi menurut gue masih capable banget sih. Main Genshin Impact di low setting masih solid, dan juga main game mid-range kayak Punishing Gray Raven juga menurut gue di high setting masih bisa solid banget. Next, mari kita bahas UI experience-nya. So, untuk software-nya sendiri, kalau misalnya kita ke setting, terus kita ke About Device, bisa kita lihat HP ini tuh di Realme UI 3.0, dia itu di Android 12 ya. Jadi, yang pastinya untuk pas gue nge-record video ini masih baru banget. Dan gue lihat juga di Google, HP ini disupport sampai Android 13. Jadi, itu sangat bagus. Nice. Dan ya, untuk day-to-day performance, ini salah satu strong point-nya Snapdragon 778G sih. HP yang pakai chipset ini tuh pretty much selalu punya performa day-to-day yang sangat solid, super smooth, konsisten, dan gak cepet panas. Ini mau dipakai untuk multitasking, buka aplikasi, navigasi aplikasi yang berat kayak Tokopedia, ini semua masih kerasa smooth banget. Jauh lebih smooth dibanding Snapdragon 845 atau 730G yang pastinya. Ini 778G itu menurut gue chipset sweet spot lah. Mid-range terbaik sih ini menurut gue. Dan juga untuk si signalnya, HP ini udah support 5G. Cuma kalau misal kalian ngeliat video unboxing kemarin gue, by the way gue bakal taruh juga video unboxingnya di deskripsi, itu gue ngetes 5G-nya di Batu Nunggal, gak tau kenapa nggak bisa nangkap sinyalnya. Mungkin gara-gara si antenanya beda ya, jadi nggak bisa nangkap. Tapi ya, ini support 5G, dan juga untuk Wi-Fi-nya pastinya sudah support 5 GHz Wi-Fi juga. Nice. Dan untuk si DRM infonya, buat yang penasaran, dia itu DRM infonya pastinya sudah support HDR10+, dan juga sudah di Widefine L1. Oke, last but not least, mari kita langsung aja ke si battery life ya guys. Ini baterai di 4300 mAh baterai, yang bisa fast charging sampai 65 watt. Sangat cepat. So, untuk ketahanan baterainya, ini menurut gue masih superb banget si Realme GT Master Edition ini. Ini gue tuh di settingan 120 Hz-nya atau high refresh rate-nya always on ya. Realme GT Master Edition ini masih bisa bertahan full 1 hari dengan pemakaian yang berat banget malahan, yaitu gue pakai untuk download games, download aplikasi, download software, sedikit main Genshin, sosmed, pakai kamera, dan juga nonton YouTube. Dengan pemakaian berat tersebut, ini gue bisa dapat SOT yang sangat bagus banget di HP ini. Kalau misal kita ke setting, ini bisa kita lihat, gue udah screenshot, gue bisa dapat SOT 5 jam 18 menit dengan sisa baterai yang masih banyak di 20%. So ya, ini battery life-nya menurut gue solid banget even untuk high usage. Dan untuk si charging speed-nya juga ini super cepet. Gue ngecas pakai charger bawaan yang udah 65 watt. Dari 17% sampai 100% itu hanya butuh waktu 36 menit. Yap, cepet banget. So, mungkin cuma segitu aja videonya. Dan untuk si konklusinya, menurut gue sih Realme GT Master Edition ya di tahun 2023 yang harga secondnya udah sangat murah di 3,5 jutaan dan barunya pun hanya di 4,3 jutaan. Ini HP menurut gue masih bisa menjadi pilihan solid banget di tahun 2023. Di harga segitu guys, kalian dapat chipset yang bagus banget. Ini menurut gue chipset mid-range paling solid. Kualitas layar high refresh rate yang bagus dan kualitasnya juga sangat oke. Kamera yang solid, battery life yang sangat bagus, charging speed yang super cepat, dan yang pastinya dia punya Realme UI yang menurut gue lebih baik dibanding MIUI.
untuk si konsistensi dan overall smoothness-nya ya, menurut gue lebih baik Realme UI. So, seperti biasa kalau misalnya kalian mau beli HP ini ya, gue bakal taruh linknya di deskripsi, dan juga kalau misalnya kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue juga udah taruh linknya di deskripsi. Oke, cuma segitu aja videonya. Kalau misalnya kalian punya saran, gue mau nge-review HP apa selanjutnya, gak usah malu-malu, tinggal komen aja di bawah, gue pasti baca. Jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching, we'll see you in another video.